Tapi menyahanakan akhlak, banjir ke tengku bro akal. Banjir ke ustaz bro akal. Banjir ke pemimpin bro akal. Banjir ke orang kaya bro akal. Banjir ke peliti tentera bro akal. Maka akal dia tak pegot, akhlak tak pegot. Terkemah. Akhlaknya hanya tamita, hana baiklah, hana ilmu adanya. Punya ilmu aja tamita. Anak long hanya bahasa Inggeris, long boleh bahasa Inggeris 2 bulan kaji. Anak long hanya bahasa Arab, long boleh bahasa Arab 2 bulan kaji. Anak long hanya itu les tak pernah kaji. Tapi akhlak tidak bisa diajari karena akhlak harus dibiasakan. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imata aw qutila qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'an wa sayajzillahu syakirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Imam masjid yang kami muliakan, DKM masjid, pengurus masjid, remaja masjid, insyaallah dimuliakan Allah. Seluruh hadirin jamaah salat Jumat di Jumat yang berbahagia ini, kita doakan kepada Allah semoga Allah selalu limpahkan rezeki, naungan, perlindungan, pertolongan, dan Allah berikan kita syafaat nanti di yaumil mahsyar. Kaum muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 1447 tahun yang silam lahirlah seorang pemuda dari kandungan seorang ibu bernama Aminah, dari seorang ayah bernama Abdullah, cucunya Abdul Muttalib. Keadaan waktu itu di tengah kelahiran Nabi Muhammad kecil, Nabi Muhammad bayi, dalam keadaan jahiliyah. Jahiliyah, kalau dalam bahasa Arab dikatakan bodoh, tetapi pada prinsipnya orang Arab tidak bodoh secara ilmu pengetahuan. Orang Arab merupakan orang-orang pilihan. Orang Arab merupakan orang-orang pintar, cara. Yang dimaksud jahiliyah di sini adalah mereka pintar dalam urusan dunia, tapi mereka bodoh dalam urusan sujud. Mereka bodoh dalam urusan tauhid. Waktu itu sebahagian besar masyarakat Arab menyembah berhala, menyembah patung-patung. Bahkan patung yang paling besar yang diabadikan namanya sampai sekarang dan lihat dalam sejarah, yaitu patung Lata dan Uzza. Di tengah-tengah sembahan jahiliyah kepada patung-patung mensyirikkan Allah, kehidupan jahiliyah memang sudah di batas nalar manusia. Yang kuat menjadi raja, yang kaya disembah, orang miskin tak ada harga. Wanita pada waktu itu dianggap sebuah kehinaan. Bahkan anak-anak perempuan yang dilahirkan ke muka bumi pada waktu itu dibunuh hidup-hidup. Karena bagi seorang ayah, jahiliyah pada waktu itu, ketika lahir seorang anak perempuan, maka itu dianggap aib bagi keluarga. Di tengah gelapnya kehidupan pada waktu itu, Allah lahirkan satu cahaya di tengah-tengah kota Mekah dengan lahirnya seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecil bayi. Ahli-ahli kitab, orang-orang yang membaca kitab Injil pada waktu itu
Mereka sudah menanti-nantikan tentang kelahiran Muhammad. Karena dalam Injil sudah dikatakan, nanti pada akhir zaman akan diutus seorang nabi yang terakhir, ismuhu Ahmad, yang kemudian diberi nama Ahmad. Kelahiran Nabi Muhammad ini sudah ditunggu-tunggu oleh orang-orang terpelajar, sudah ditunggu-tunggu oleh ahli-ahli kitab, orang-orang yang selama ini mereka membaca kitab. Maka ketika melihat sosok Nabi Muhammad kecil, ketika melihat Nabi Muhammad, melihat aura Muhammad, melihat postur wajah daripada Muhammad, maka sebahagian ahli kitab ini yakin inilah Rasul Nabi yang dijanjikan Allah sebagai akhirul anbiya, khatamul anbiya, penutup segala nabi, yaitu Nabi Muhammad SAW. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW sudah terkenal dengan kebagusan akhlaknya. Nabi Muhammad salah satu manusia yang selalu dijaga oleh Allah, manusia yang tak bisa dicari aibnya, manusia yang tak bisa dicari salahnya. Nabi Muhammad dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di umur Nabi Muhammad 30 tahun, beliau sudah mendapatkan gelar yang kemudian orang-orang Quraisy pada waktu itu memberi gelar kepada beliau Al-Amin, yang bisa dipercaya. Umur Nabi 40 tahun, Nabi diangkat oleh Allah menjadi Rasul. Beliau menerima wahyu di Gua Hira di umurnya 40 tahun. Wahyu yang pertama yang Allah turunkan berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Setelah itu Nabi Muhammad mulailah menyebarkan Islam secara sir, sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama masuk Islam pada waktu itu dari perempuan Khadijah Al-Kubra, istrinya Rasulullah. Dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq, termasuk dari anak-anak yang pertama mengimani Rasulullah, mentauhidkan dirinya, menyatakan keislamannya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Setelah beberapa tahun Islam menyebar secara sir, maka akhirnya Islam menyebar secara terang-terangan. Walaupun banyak sekali ujian dan hambatan yang diberikan oleh orang-orang kafir, karena orang-orang kafir pada waktu itu tidak mau menerima agama selain agama mereka. Mereka selama ini sudah nyaman dengan menyembah berhala. Mereka selama ini sudah nyaman dengan kehidupannya. Sedangkan Rasulullah membawa gaya yang berbeda. Yang pertama, mentauhidkan Allah, bahwa yang kamu sembah itu bukan Tuhan, ada Tuhan selain yang kamu sembah, yaitu Allah. Tidak bisa menyekutukan satupun di antara yang lain. Kemudian membawa ajaran-ajaran yang lebih manis, ajaran-ajaran kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahirnya Nabi Muhammad sebagai rahmah. Allah mengatakan dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, tidak aku utus engkau ni rahmat sekalian alam. Kelahiran Nabi Muhammad kita rasakan sampai sekarang. Setuju tidak setuju, suka tidak suka, bahwa dengan hadirnya Nabi Muhammad membawa rahmah bagi kita, kehidupan kita yang lebih teratur. Menurut aci ni bayang menyatanya mantan dalam jahiliyah. Lahir yang inam berpok, bahtaya raya tak kemak, bahtaya raya-raya tak kemak, orang kaya-kaya tak pegang kerajaan. Kini bayang seandainya Rasulullah tidak hadir kepada kita, maka Rasulullah rahmah sampai kita sekarang. Jangankan kepada manusia, bahkan dunia, hewan, binatang, lingkungan-lingkungan bertasbih kepada Allah dengan kehadiran Rasulullah SAW. Nabi Muhammad bukan hanya rahmah bagi kita manusia. Nabi Muhammad bukan hanya rahmah kepada binatang, tapi Allah katakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu rahmah bagi sekalian alam. Alam ini merasakan rahmah dengan kelahiran Rasulullah SAW. Nabi Muhammad datang dengan satu hadis. Beliau setelah diutus oleh Allah, beliau mengatakan, innamal bu'istu liutammima makarimat akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sesuai dengan ayat Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim.
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah adalah pada diri Muhammad itu uswatun hasanah. Contoh suri tauladan. Di mana akhlaknya? Nabi Muhammad datang tidak membawa ilmu. Orang-orang kafir banyak taat kepada Allah, memeluk agama Islam karena melihat akhlak, adab, etika daripada Rasulullah SAW. Jadi perlu kita ketahui, Nabi Muhammad itu disayang oleh sahabat, disegan oleh lawan. Orang-orang kafir itu dia tidak bisa menutup mata kepada Rasulullah. Di satu sisi orang kafir tidak suka dengan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi di satu sisi orang kafir tidak bisa menutup mata keindahan akhlak Rasulullah. Jadi orang kafirnya serba salah pada masanya. Di satu sisi dia benci kepada Muhammad karena Muhammad mengatakan bahwa Lata dan Uzza itu salah, mengatakan bahwa yang kamu sembah itu kebodohan. Dia mengajak untuk menyembah Allah. Orang kafir benci. Tapi di sisi yang lain, orang kafir tidak bisa menutup mata dengan keindahan akhlak beliau. Tapi dibayang. Itanya ke orang benci tapi galak. Waktu tak pernah benci koknya tapi galak. Hana galak putra yang gebar di urungnya. Puyak pegah masalah Allah, puyak pegah masalah tauhid, puyak pegah masalah nyoji. Tapi waktu tak kalah urungnya galak. Begitulah Nabi Muhammad pada waktu itu. Tapi karena kebencian mereka dipupuk terus, dihasut terus oleh beberapa orang di sekitarnya, maka Rasulullah SAW kehadirannya dianggap ancaman di kalangan orang-orang kafir. Tapi di satu sisi, walaupun ancaman sedemikian berat, Rasulullah SAW tetap dengan akhlaknya yang sangat mulia. Orang-orang banyak memeluk agama Islam karena akhlak Rasulullah yang sangat mulia. Maka hari ini uronyo dehlah takalan pakai Nabi geputebit sabuh hadis, geputebit sabuh suara innamal bu'istu li utammima makarimal akhlak. Uronyo deh takalan itanya udip ada tayat menyahana akhlak hanagot. Itanya udip menyacareng tat menyahana akhlak hanagot. Itanya punya udipnya tempuh mepangkat menjabatan menyahana akhlak hanagot. Ternyata betul yang disampaikan oleh Rasulullah, akhlak menjadi tujuan utama daripada kehidupan kita. Uronyo cukup ramai urung cara, tapi tindakan akhlak. Uronyo cukup ramai urung yang cara bagian dunia, bagian agama, tapi kalian akhlak. Ramai tak urung kaya, tak kalian akhlak. Ramai tak pejabat-pejabat yang berkuasa, tak kalian akhlak. Maka sesungguhnya yang kemudian hari ini diingat pada diri Rasulullah SAW adalah akhlaknya yang sangat mulia. Maka saya pernah mengatakan dulu, seorang tokoh Yahudi di Amerika Serikat yang bernama Michael Hurt, dia mengatakan Nabi Muhammad adalah nomor satu orang yang paling berpengaruh di dunia ini. Itu siapa yang menuliskan? Adalah seorang tokoh penulis Yahudi yang tinggal di Amerika Serikat. Orang Yahudi saja kemudian meyakini dengan kebagusan akhlak daripada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kaum muslimin sidang jamaah yang dimuliakan Allah. Uronyo tanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba anak tanya benar nilai rapor ke sini kalian. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Lam kantu berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Lam perusahaan berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Lam masyarakat berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Lam rumah jangan nak anak padundro nak rumah berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Tapi ada yang satu yang kita lupakan. Berlomba-lomba menjadi yang terbaik, kita akhirnya lupa menjadi orang yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Melomba-lomba jik penumbuh Isa. Melomba-lomba jik orang yang berpengaruh. Tapi kita melupakan dasar daripada diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akhlakul karimah. Menyapa ulun tuan, hemat ulun tuan itu rugi menjadi yang terbaik kalau kita tidak baik. Rugo tanyo taduk ba urang numbu Isa tapi hanagot akhlak. Rugo tanyo na kekuasaan tapi hanagot akhlak. Rugo tanyo menjadi urang yang cara nilai berumpok komblot tapi nilai got tapi wate badayah tanyo tinggi tapi nilai. Tapi lupa kita menjadi orang baik karena pada hakikatnya yang orang lihat bukan nilai kita. Bukan yang di kertas yang orang lihat, tapi yang orang lihatlah bagaimana kita menjadi orang baik di dunia ini. Maka singkat ulun tuan,
Kita pegang sejarah Rasulullah cukup panjang. Mari hari ini kita harus berlomba-lomba, bukan menjadi yang terbaik, tapi menjadi orang yang baik. Akai mentang begot. Karena menyekat got akai, kita nak duk kupu mentang akan got akai. Itanya menyekat got akai, jit ketengku, tengku got akai. Itanya menyekat akai, jit ke ustaz got akai. Itanya menyekat akai, jit orang kaya got akai. Itanya menyagat akai, jet ke pemimpin gat akai. Itanya jet ke polisi tentera, menyagat akai, polisi tentera gat akai. Kan simple. Tapi menyahanagat akhlak, banjir ke tengku bro akai. Banjir ke ustaz bro akai. Banjir ke pemimpin bro akai. Banjir ke orang kaya bro akai. Banjir ke polisi tentera bro akai. Maka akai dia tak pegot, akhlak tak pegot. Terkemah. Akhlaknya hanya tamita, hana baiklah, hana ilmu tanya. Punya ilmu je tamita. Anak long hanya bahasa Inggeris, long boleh bahasa Inggeris 2 bulan kaji. Anak long hanya bahasa Arab, long boleh bahasa Arab 2 bulan kaji. Anak long hanya itu les je, tak pernah kaji. Tapi akhlak tidak bisa diajari karena akhlak harus dibiasakan. Dia menang, nya contoh, ni kemah. Itanya orangnya cukup le dulu, kena ke pemimpin pegat-pegat akhlak, naik dia pegat-pegat. Watai kena ke calek, pegat-pegat ro, kena tak. Tapi itu 2 bulan, 2 bulan kedua, kata ro kata. Memang orang bro, tetap bro. Wala thalanya. Menyogolam kanya, pegang mendik. Menyogolong kanya bantu agama, bantu mendik. Jangan kopiah, karena gada-gada bau. Babah subhanallah. Babah astagfirullah. Tapi karena itu hasil dibuat-buat, bukan hasil pembiasaan, maka pada akhirnya akan nampak siapa dia sebenarnya. Maka akhlak ini tidak bisa kita cari. Akhlak harus kita biasakan. Gurai-gurai orang tua. Yang anak ron yang nanai rumah, biasakan akhlak yang good. Benar contoh yang god di rumah akhlak bak ron. Menyekagat akhlak ron, kagat akhlak urinang ron. InsyaAllah god akhlak an ron, pakron. Karena menyambung yai kalian tiap hari adalah akhlak-akhlak yang baik. Ikannya menyepelai anak-anak muda di kampungnya. Begat akhlak. Tanya yang tua tu begat akhlak di kampung. Baik ke contoh anak-anak muda dengan kalian yang tua-tua. Gaduh pati-pati. Gaduh anak pepah dagamnya, anak pepah je. Gaduh. Menceli kena ikalan di generasi-generasi tadi, maka mereka akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan itu. Tanya oleh bapa gaduh dah pegang ada miah naga tagai akhlak lewatnya bak kedai kopi 20 je kitanya 25 je naga tagai akhlak ni lewatnya hantai jam mesti punya behdam tu. Jadi apa yang kita banggakan kemudian? Tidak ada contoh yang bisa dilihat. Ane minot hana tak ipatele dah pegang-pegang habam. Rasul luar biasa, Rasul mempunyai akhlak yang luar biasa. Ikut dewanya dongeng, itu mereka dongeng yang mereka nampak sehari-hari. Kita tanya. Maka itu mari semua apapun kita nyodoh apapun profesi kita, apapun kita, siapapun kita, ketika memiliki akhlak yang baik, insya Allah warna kita akan berbeda. Orang biasa ditanya. Hana pangkat jabatan, hana peng, tapi punya akhlak juga tetap lah kawan, kita akan bersinar. Kenapa? Karena memang akhlak yang pertama dipandang oleh orang lain. Setelah Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi alam, setelah Nabi Muhammad menyampaikan akhlak, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Selesailah tugas Nabi Muhammad. Di Mekah pindah ke Madinah. Akhirnya di umur beliau di 63 tahun lebih 4 hari Nabi Muhammad kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah menerima wahyu yang terakhir, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Al-Maidah. Muhammad, al-yauma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan nikmatku kepadamu. Wa raditu lakumul Islam dinan, dan telah aku relakan Islam menjadi agama. Ketika Islam sudah sempurna, nikmat sudah sempurna, maka akhirnya Rasulullah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Rasul kita Muhammad
gecok pulang di Allah, meninggal Nabi. Maka banyak di antara kita yang sekarang kemudian tidak lagi ikut kepada Rasulullah. Hantar tim lepatih ke agama karena Nabi kan meninggal. Maka Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu hanyalah seorang rasul. Afa immata au qutilan qalaqtu. Apabila dia mati atau terbunuh, kemudian kalian tidak mau lagi mengikuti kepadanya, fala yadurrullaha syai'a, tidak mendatangkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Urangnya betapa pedih dengku mutua. Tatim ikut hatatim ikut Nabi, hana urusan dengan Allah. Tak pedih hanta pedih punah Nabi, hana kemudaratan bagi agama. Agama tetap akan berjalan. Agama akan menyeleksi orang-orang terbaik untuk dihadapkan di hadapan Allah dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi baik bayang dia. Itanya bangga bangga tak caci maki Islam, bangga hanya tak pelitut daripada sunnah-sunnah Rasulullah, tapi agamanya akan hancur, agamanya akan tercecer, agamanya akan hilang di muka bumi ini karena kita sudah menghancurkan agama, melecehkan agama. Nepati fala yadurrullaha syai'a, tidak mendatangkan kemudaratan bagi Allah sedikit pun. Beriman tidak kita kepada Allah, beriman tidak kita kepada Rasulullah, tidak mendatangkan kemudaratan sedikit pun kepada agama ini. Agama tetap terus berjalan. Akhirnya kita diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah orang yang bisa bertahan untuk terus berpegang teguh kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Baik bangga kadang-kadang na bahasa lebihnya. Dan kata lecehkan agama. Pada akhirnya coba perhatikan baik-baik dengan hati nurani. Semakin kita melecehkan agama ini, semakin kita dilecehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengecilkan agama ini, semakin kita dikecilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah boleh pergi. Rasulullah boleh kembali kepada Allah. Rasulullah sudah tiada. Maka khatib mengajak kepada kita semua, terus kita sinari dunia ini dengan sunnah-sunnah Rasulullah. Bersolawat kepada Rasulullah, mengikuti jejak-jejak Rasulullah, mengikuti perintah-perintah Rasulullah, meninggalkan larangan-larangan Rasulullah. Insya Allah, kalau itu kita jalani, kita akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di surga.